Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fikri Nugroho dari Teknik Sipil 20 dan teman saya. Saya Alif Krisna dari Sipil 19. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang perencanaan bangunan jembatan yang telah kami desain. Untuk pembahasannya ada model struktur jembatan, terus preliminary design, pembebanan, analisa struktur, desain struktur jembatan, detailing, desain struktur bawah jembatan, lalu gambar detail struktur. Untuk model struktur jembatan, kita memakai tipe wire and truss. Wire and truss ditemukan oleh James Warren pada tahun 1848. Jembatan ini mempunyai ciri khas dengan rangka berbentuk trapesium dari serangkaian segitiga. Umumnya tipe ini digunakan untuk jembatan kereta api. Untuk denah jembatannya bisa dilihat ini bentangnya 50 meter dan lebarnya 9 meter. Ini untuk potongan memanjang. Lalu ada potongan melintang, di sini bisa dilihat punya dua jalur. Untuk lebar jalurnya masing-masing 4 meter dan lebar trotoarnya masing-masing setengah meter. Lalu ikatan angin bawah. Di sini desainnya menyilang dengan ukuran HWF 250 kali 250. Lalu ikatan angin atas. Ini juga menyilang di bagian atas jembatan. Untuk ukurannya sama dengan ikatan angin bawah HWF 250 kali 250. Lalu untuk pembebanan, beban sendiri ini beban yang dihitung otomatis oleh program SAP. Kita memakai mutu baja sebesar 55 megapascal dan mutu beton sebesar 25 megapascal. Lalu ada beban mati atau ADL. Yang pertama pada perkerasan jalan dengan aspal tebalnya 4 cm dengan berat jenis 22 kN per meter kubik, maka didapat beban sebesar 1,76 kN per meter persegi. Lalu beban mati pada trotoar dengan ketebalan 30 cm dan berat jenis 24 kN per meter kubik, maka didapat beban sebesar 7,2 kN per meter persegi. Lalu untuk railing pipanya ada 3 baris dengan beratnya 41 kg dan beban yang didapat 0,21 kN per meter. Lalu ada beban genangan air. Di sini ketika hujan kita asumsikan genangan airnya sebesar 0,05 meter dengan berat jenis 10 kN per meter kubik, maka didapat beban sebesar 0,5 kN per meter persegi.
Lalu ada beban hidup, beban lajur dengan bentang 50 meter didapat beban lajur atau TD 7,2 kN per meter persegi. Dan beban terbagi pusat sebesar 49 kN per meter. Lalu ada beban truk, ini sudah tertera bebannya sesuai SNI. Dan beban pejalan kaki sebesar 5 kN per meter persegi. Lalu ada gaya rem untuk perkerasan jalannya. Di sini beban remnya sebesar 39,38 kN. Lalu beban truk rencana sesuai perhitungannya ditambah dengan beban lajur terbagi rata dan jumlah gelagar sebanyak 7, maka beban truk rencananya 193,75 kN, terus gaya remnya 27,67 kN, dan gaya rem pada join 5,5 kN. Untuk beban angin tekan itu beban yang menekan jembatan sebesar 30 kN dan beban hisap yang keluar dari jembatan sebesar 15 kN. Lalu yang terakhir ada beban gempa. Di sini sudah bisa dilihat respon spektrum gempanya. Dan ini penginputan beban kombinasi pada program SAP. Untuk data umum jembatannya bisa kita lihat dengan tipe wear and truss, terus lebarnya 9 meter, lebar lantai atau jalurnya total 8 meter, lebar trotoarnya setengah meter, tinggi jembatan 7 meter, tebal pat 0,2 meter. Untuk desainnya bisa kita lihat, ini merupakan jembatan tipe wear and truss dengan rangkanya yang berbentuk trapesium dan dari serangkaian segitiga. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik new model, lalu diubah dulu default unit, diubah satuannya menjadi kilonewton meter, derajatnya Celcius. Lalu dipilih dua dimensi truss. Nah, seperti ini. Lalu dipilih default semua. Selanjutnya kita membuat define grid sesuai yang telah ditentukan jarak-jaraknya. Ini jaraknya 50, bentangnya 50, lebarnya 9, Y menunjukkan lebar, dan Z itu menunjukkan tinggi jembatan. Setelah itu kita membuat material baja dan beton. Ini kita menggunakan bajanya 55 megapascal. Terus untuk betonnya memakai 25 megapascal.
Satuannya sudah sesuai, jangan lupa. Selanjutnya membuat profil baja pada jembatan. Untuk gelagar memanjang memakai ukuran 400 kali 400. Untuk profilnya profil HWF. Terus ada bidang diagonal, ukurannya sama 400 kali 400. Profilnya masih HWF. Lalu ada gelagar memanjang tengah. Ini memakai 800 kali 300. Profilnya IWF. Lalu gelagar memanjang sebesar 350 kali 350. Ini merupakan profil HWF. Lalu ada bidang diagonal. Oh sorry, ini ikatan angin atas dengan ukuran 250 kali 250. Ini ikatan angin bawah dengan ukuran 250 kali 250, profil HWF. Untuk hasil penginputan beban seperti gambar di bawah. Beban railing pipa. Terus ada beban aspal, jalan, dan trotoar. Terus ada beban lajur, terbagi rata dan terbagi pusat. Ada beban rem dan beban truk. Berikutnya ada beban angin. Ya, ini permodelan profil pada jembatan baja tanpa memanjang. Dan bawahnya itu tanpa melintang. Permodelan profil pada jembatan baja yang tampak memanjang sama bawahnya tanpa melintang. Ini bidang normalnya seperti gambar tersebut. Ada bidang momen, sama yang terakhir yaitu bidang lintangnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mas, Wis keri kata ora. untuk kurang menit ya.